آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. وقال صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Jamaah subuh rahimakumullah. Dan para pendengar Radio Baitur Rahman dan RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang senantiasa dilimpahkan kepada kita, baik yang lahir maupun yang batin, baik yang bisa kita lihat maupun yang tidak bisa kita lihat. Semoga nikmat-nikmat itu bisa menghantarkan kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita aturkan kepada Rasul kita, uswah kita, tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah subuh rahimakumullah. Sambil kita beriktikaf sejenak di masjid yang mulia ini, mari sama-sama kita mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang ini mungkin sudah sering kita dengar. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Yang kita sering sebut dengan ayat kursi, karena dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kata kursi, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Jemaah saya muliakan, kalau diartikan ayat yang mulia ini, Allahu la ilaha illa huwa. Allah tidak ada ilah selain Dia. Al-Hayyul Qayyum, Dia yang maha hidup dan maha berdiri sendiri. La ta'khudhuhu sinatun wala naum, yang tidak lupa dan juga tidak tidur. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard,
baginya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Siapa yang akan memberikan syafaat pada sisinya nanti di akhirat kecuali atas izinnya. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Dia mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka. Wala yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Dan tidak ada apa-apa yang bisa meliputinya. Wala yuhituna bi syai'in min 'ilmihi, kecuali dengan ilmunya atas apa-apa yang dia kehendaki. Wala yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Maha luas kursinya yang meliputi langit dan bumi. Wala ya'uduhu hifzuhuma. Dan dia tidak capek, lelah, kepayahan dalam menjaga keduanya, langit dan bumi. Wa huwal aliyyul azim, dan dia maha tinggi lagi maha besar. Jamaah saya muliakan, ayat ini menjelaskan kepada kita tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu la ilaha illa huwa. Allah adalah yang tidak ada Tuhan selain Dia. Al-Hayyul Qayyum. Dia yang Allah yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri. Maha hidup artinya tidak mati. Yang mati itu manusia, makhluknya. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi fana, akan musnah. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang tersisa, yang ada adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha hidup. Selainnya maka dia akan merasakan kematian. Dengan berbagai macam cara kematian itu, dengan berbagai sebab kematian itu. Kalau kita hari ini ada sebab karena COVID, tapi kematian itu sebabnya banyak. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala maha hidup. Al-Qayyum, maha berdiri sendiri, tidak membutuhkan orang lain, makhluknya. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala, kita ketika berkehendak, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Mengatakan jadi maka jadilah. Fa'alul lima yurid. Dia Allah yang berkehendak apa yang dia kehendaki, apa yang dia inginkan. Jadi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu satu.
Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala di awal ayatnya menyebutkan dua nama dari Asmaul Husna, yaitu Al-Hayyul Qayyum, Maha hidup dan Maha berdiri sendiri. Untuk menghidupkan semua makhluknya Allah punya kuasa, dan untuk mematikan semua makhluknya Allah juga punya kuasa. Kenapa? Karena Dia Maha hidup dan Dia Maha berdiri sendiri. Kun fayakun, fa'alun lima yurid. Yang kedua, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Tidak lupa dan juga tidak tidur. Sinah itu lalai dan lupa. Allah Subhanahu wa taala terpelihara dari lupa dan lalai. Yang lalai dan lupa itu adalah makhluknya. Manusia lalai, manusia lupa. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak lupa dan tidak lalai. Fadhkuruni adzkurkum. Ingat aku akan ingat kamu. Yang jadi masalah kitanya enggak ingat Allah, makanya Allah enggak ingat kepada kita. Dan Allah Subhanahu wa taala wala naum, juga tidak tidur, tidak istirahat. Yang namanya tidur, istirahat, capek, santai, itu manusia. Kulla yaumin huwa fi sya'n. Setiap hari Allah Subhanahu wa taala dalam kesibukan, dalam urusannya, mengurus langit dan bumi serta apa-apa yang ada di dalam. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Yang sinah dan yang naum itu adalah manusia, makhluknya, tanpa terkecuali. Yang ketiga, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Allah itu memiliki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Ma itu menunjukkan apa saja. Jadi semua yang ada di bumi, mau yang kita ketahui ataupun yang kita ketahui, dan semua yang ada di langit adalah kepunyaan Allah. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Apalagi kita yang kecil nih, manusia yang kecil ini, yang shaghir, yang dhaif, itu juga yang punya adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena yang punya adalah Allah Subhanahu wa taala, maka kapan-kapan dipanggil dan diambil sesuai dengan kehendaknya dan iradahnya, maka kita nggak bisa buat apa-apa. Kenapa? Karena lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Baginya apa-apa yang ada di langit dan baginya apa-apa yang ada di bumi. Jadi memahami seperti ini, maka kita akan menyerahkan semuanya kepada pencipta, pengatur, penguasa alam semesta. Karena pada hakikatnya kita semua yang miliki adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Syafaat nanti di akhirat
tidak bisa terrealisasi kalau bukan atas izinnya. Syafaat artinya kita minta tolong, minta pertolongan, bantuan dalam pengadilan Allah Subhanahu wa taala, hisab nanti, di mana kita akan mempertanggungjawabkan amal kita sendiri. Dan menghadapi hisab dalam kondisi seperti itu, kita butuh bantuan dan syafaat. Syafaat yang akan diberikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu juga akan diberikan atas izin Allah. Kalau syafaat Rasulullah SAW saja atas izin Allah Subhanahu wa taala, apalagi syafaat-syafaat yang lain. Intinya bahwa esensi syafaat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Yang kelima, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka. Apa yang mereka nyatakan dan apa yang mereka sembunyikan. Apa yang mereka tuturkan dan apa yang mereka tidak tuturkan. Apa yang ada dalam kepala mereka dan apa yang ada dalam hati mereka, di depan dan belakang. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Yang keenam, wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Semua yang ada yang terkait dengan manusia, yuhituna bihi, terjadi semuanya masya, atas kehendaknya dan atas yang dia kehendaki. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Semua yang terjadi pada kita dan dunia alam semesta ini, semuanya ada dalam ilmunya. Dan semuanya masya, atas apa yang dia kehendaki dan atas kehendaknya. Nah, jadi jangan kita merasa kita tidak diketahui atau tidak dipantau atau tidak diawasi sama Allah Subhanahu wa taala. Semuanya wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Apa yang terjadi, peristiwa apapun yang berjalan, baik yang ada pada diri kita maupun pada orang lain, masyarakat, bangsa dan negara, illa bima syaa. Yang ketujuh, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Maha luas kursinya yang ada di langit dan yang ada di bumi. Kita enggak bahas hakikat kursi, kita pahami saja apa yang ada dalam Al-Qur'anul Karim. Yang jelas, arasy itu lebih besar daripada kursi. Kursiyyuhus samawati wal ardh, maha luasnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, kursinya ini meliputi langit dan bumi alam semesta. Bagaimana arasy-nya? Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Yang kedelapan, wala ya'uduhu hifzuhuma. Dan dia enggak capek dan merasa kepayahan mengurusi langit dan bumi ini.
mudah sekali bagi Allah Subhanahu wa taala. Wala yauduhu hifzuhum, apalagi cuma mengurusi manusia. Apalagi mengurusi satu orang, dua orang. Langit dan bumi dengan apa-apa yang ada di keduanya. Wala yauduhu hifzuhuma. Wa huwal aliyyul azim, dan dia maha tinggi lagi maha besar. Dengan 9 item inilah kita bisa memahami tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala dalam zatnya, dalam af'alnya, dan dalam tasarrufnya. Jadi ayat kursi ini menjelaskan kepada kita tentang Allah Subhanahu wa taala dengan 9 item. Yang terakhir diawali dengan Hayyul Qayyum, dia yang maha hidup lagi maha berdiri sendiri. Diakhiri dengan Al-Aliyyul Azim, dia yang maha tinggi dan dia yang maha besar. Atas 8 sifat ini, atas 8 penjelasan dalam satu ayat ini ataupun 9, kita bisa memahami tentang Allah Subhanahu wa taala dalam satu ayat. Dalam satu ayat. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi idnihi, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa', wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Mudah-mudahan satu ayat yang sering kita baca ini, kalau kita dalami, kita pahami dan kita renungi, kita bisa mendapatkan sentuhan-sentuhan spiritual sehingga kita semakin dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dalam kondisi seperti ini, kita harus selalu menyerahkan dan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala selain kita berikhtiar dan berusaha. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.